Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh itu tidak pernah berkesudahan dan selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur saudaraku, kita bisa kembali bangun pagi pada pagi hari sesungguhnya. Semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada saudaraku. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 atau pada tanggal 14 Tamus 5781 yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Bilangan atau Bamidbar 24 ayat 13 yang berkata demikian saudaraku. Sekalipun Balak memberikan kepadaku rumahnya penuh emas dan perak, aku tidak mampu melanggar perintah Yahweh untuk melakukan yang baik atau yang jahat dari hatiku sendiri, karena yang Yahweh katakan itulah yang akan kukatakan. Saudaraku, perikop yang baru saja kita baca ini tentang ramalan Bileam yang ketiga. Saat Raja Balak, saudaraku, merasa tidak puas, Raja Balak membawa kembali Bileam ke suatu tempat ketinggian yang disebut puncak Peor, saudaraku. Dari puncak ini Raja Balak membawa Bileam, dan dari puncak ini bisa melihat di padang bagaimana bangsa Israel berada di sana. Dan di puncak ini juga, di puncak Peor yang sama ini juga, Bileam memerintahkan untuk mendirikan 7 misbah, saudaraku, dan mengorbankan korban lembu dan domba di sana. Ada 7 lembu domba yang dikorbankan juga. Dan saat berada di puncak Peor ini, saudaraku, Bileam melihat dari atas ketinggian ini dan melihat, memandang ke arah padang di mana bangsa Israel berada di sana. Dan saat matanya melihat, maka roh Bapa Yahweh turun kepada Bileam, saudaraku, dan Bileam membacakan puisinya dan berkata, justru Bileam memberkati bangsa Israel ini, saudaraku. Dikatakan di dalam ayat 9-nya, saudaraku, Bilangan 24 ayat 9, dikatakan ia telah merunduk dan membaringkan diri seperti seekor singa jantan dan seperti seekor singa betina. Siapakah yang akan dapat membangunkannya? Diberkatilah dia yang memberkati engkau, dan terkutuklah dia yang mengutuk engkau. Saudaraku, Roh Kudus turun kepada Bileam justru mengatakan hal-hal seperti ini dan didengarkan oleh Raja Balak, sehingga membuat Raja Balak menjadi marah, saudaraku. Harapan dia, ekspektasi dia, Bileam dari tempat ini harus mengutuki ataupun harus menyerapahi bangsa Israel ini, saudaraku. Namun justru sebaliknya yang dia dengar. Hal ini menyebabkan Raja Balak menjadi marah, saudaraku, dan memerintahkan untuk Bileam kembali pulang, saudaraku, dengan kekecewaan tentunya. Karena Raja Balak tidak mendapat dukungan dari spiritualnya seperti itu, saudaraku. Dan akhirnya Bileam dikatakan oleh Raja Balak bahwa berkat dari Bapa Yahweh yang akan turun kepadamu tertutup. Seperti itu, saudaraku, karena Raja Balak menganggap semua dihitung dengan uang, saudaraku, dengan harta. Namun Bileam tidak seperti itu. Dia tetap konsisten dengan firman Bapa Yahweh yang didapatkannya, saudaraku. Saudaraku, dari renungan ini, pagi ini kita dapat mengambil suatu renungan secara pribadi bagi diri kita, bahwa sesungguhnya firman Bapa Yahweh itu adalah firman yang harus dikerjakan, saudaraku. Firman yang tidak akan tergoyahkan walaupun diiming-imingi dengan uang, diingin-ingin dengan harta, untuk bertentangan dengan firman, saudaraku. Khusus bagi orang yang memiliki kekhususan dalam hal-hal seperti ini, dalam pelayanan-pelayanan ini, saudaraku, bukan menjadi uang menjadi sasaran utama, tapi kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Sama seperti Balak ini, saudaraku, dia menyuguhkan banyak uang, namun Bileam tidak tergiur dengan hal itu. Dia tetap takut akan firman Bapa Yahweh. Saudaraku, ini menjadi kekuatan besar bagi kita dalam kita menjalani kehidupan kita di hari-hari ini. Kemudian saudaraku, pernyataan tentang
Diberkatilah dia yang memberkati engkau, memberkati bangsa Israel, dan terkutuklah mereka yang mengutuk engkau. Saudaraku, di dalam menjalani kehidupan dan kondisi kita sekarang saat ini, bagaimana terjadi banyak kondisi pandemik yang meningkat kembali, saudaraku, untuk di negeri kita. Kita harus berdoa untuk negeri kita kembali, saudaraku. Kita minta pengampunan untuk negeri kita, Indonesia. Kita bawa dalam doa pribadi kita untuk minta pengampunan kepada pemimpin-pemimpin bangsa kita ini, saudaraku. Yang baru-baru saja kita juga sudah sama mendengar mengutuki terhadap bangsa pilihan ini, saudaraku. Bangsa pilihan Israel ini. Dan dilakukan ucapan kutuk terhadap bangsa pilihan saat terjadi peperangan kemarin antara Israel dengan Hamas, saudaraku. Begitu pernyataan ini disampaikan, terjadilah gejolak seperti untuk bangsa ini. Sebelumnya, saudaraku, bangsa kita pandemik sudah menurun, saudaraku. Walaupun memang karena imbas adanya libur daripada libur lebaran, saudaraku. Namun ini bukan sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Untuk itu, saudaraku, untuk mengajak kita semua untuk berdoa kepada pimpinan kita, untuk minta pengampunan Bapa Yahweh, agar perkataan-perkataan pengutukan terhadap bangsa pilihan ini, Bapa Yahweh berkenan memberikan belas kasihan-Nya untuk mengampuninya, sehingga bangsa kita tidak akan terpuruk, saudaraku, oleh karena kondisi pandemik yang begitu makin besar seperti ini. Sangat mengerikan, saudaraku, bila ini terus terjadi. Sudah banyak daerah-daerah yang sudah tidak mampu untuk menanggulangi tentang kondisi pandemik di wilayahnya. Mari, saudaraku, kekasih-kekasih mempelai kita yang sudah mengerti akan kebenaran dan jalur linier secara khusus ini, saudaraku, untuk kita membawa dalam setiap doa penyembahan kita, mendoakan bangsa kita, mendoakan pemimpin kita yang telah mengutuki bangsa pilihan ini. Bapak yang berkenan untuk mencabut kutuk-kutuk itu, saudaraku, dan berbalik menjadi berkat, dan bangsa kita kembali dipulihkan. Namun untuk kita sendiri di tengah dalam kehidupan kita masing-masing, keluarga pribadi lepas pribadi, kita harus terus makin setia, saudaraku. Kegerakan roh ini terus nyata, dapat kita lihat secara nyata sekarang ini, saudaraku. Dan renungan pagi ini kita menguatkan apa yang disampaikan oleh Bileam ini, saudaraku. Bileam sangat tidak berani untuk mengutuki bangsa Israel ini, saudaraku. Justru dia memberkatinya. Dan ini menjadi renungan bagi kita, untuk kita mengambil bagian dalam pelayanan kita, untuk mendoakan bangsa kita ini dengan kondisi sekarang ini. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita semua. Maju terus kita dalam iman, tetap kita berjuang, saudaraku. Dari tempat ini saya berdoa Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapak Yahweh, kita tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.